Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sebenarnya Loseng bukannya tanpa keraguan tentang asal-usul Yoye. Secara umum, roh pedang hanya akan bertindak sesuai dengan perintah tuannya, yang agak mirip dengan seni boneka. Melaksanakan perintah yang sederhana, tapi Yoye sendiri memiliki teknik tarian pedang yang bahkan Loseng tidak bisa melihatnya. Anehnya, roh pedangnya mengetahui seni bela diri yang belum pernah diketahui oleh tuannya. Bahkan King Long yang berpengetahuan luas pun kesulitan menjelaskan hal ini, sehingga Loseng bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mengetahui jawabannya. Sekarang Loseng akhirnya memahami bahwa roh pedang pada awalnya memiliki kesadarannya sendiri, atau ia memiliki jiwa raja klan Yoye. Bagaimanapun tidak terlalu sulit untuk melekatkan jiwa pada roh pedang ketika Loseng memasuki Gunung Pedang Pembunuh untuk pertama kalinya. Master pedang es yang dia temui memasukkan sinar jiwa ke dalam roh pedang, dan Raja klan Yoye diam-diam memasukkan jiwanya ke dalam roh pedang. Dan dengan kekuatan persepsi Loseng saat ini, dia bahkan tidak bisa menyadarinya sama sekali. Jika dia mengambil langkah mundur, bahkan jika Loseng tidak jauh di belakang, bukankah seharusnya King Long akan menyadarinya? Sekarang melihat roh pedangnya, Loseng tergagap dan bertanya siapa dia. Mendengar itu, roh pedang memandang Loseng dengan acuh tak acuh dan menjawab, "Nama saya bukan Yoye, tapi nama saya Sun. Satu nama dengan satu kata." Loseng berkedip. Pada baris pertama, di dinding monumen bakat, terdapat dua orang yang namanya hanya memiliki satu kata. Yang satu disebut api dan yang lainnya disebut ya. Dan ras manusia jarang menggunakan nama satu karakter, nama belakangnya. Mungkin dua orang, Huo dan Ya. Berasal dari klan Yoye. Namun ada begitu banyak ras di dunia atas dan belum tentu kedua orang tersebut pasti berasal dari klan Yoye. Dan tidak ada jaminan bahwa ras lain juga akan menggunakan nama yang sama. "Kenapa Anda menjadi roh pedang saya?" Suasana hati Loseng perlahan menjadi tenang. Setidaknya roh pedang itu tidak terlalu memusuhi dirinya sendiri. "Saya tidak bisa menjelaskan pertanyaan ini kepada Anda saat ini. Saya ingin Anda pergi ke tanah suci klan Yoye sekarang." Setelah Sun selesai berbicara, dia berbalik menghadap Tuan Mei dan Bai Huan. "Apa nama tanah suci Anda? Berapa peringkat tanah suci?" Tuan Mei menjawab dengan hormat. "Melapor kepada raja saya, tanah suci kita di benua naga laut disebut tanah suci Tianyu, dan itu adalah tanah suci kelas 7. Karena Liu Yu seorang jenius yang luar biasa dan suci, tanah suci Tianyu telah dipromosikan, dan ini adalah kekuatan sekte kelas 7, dan dapat dianggap sebagai satu-satunya tanah suci kelas 7 di benua naga laut. Namun jika dua tanah suci dari klan iblis digabungkan, mereka akan sedikit lebih kuat dari tanah suci Tianyu, dan juga bisa dianggap sebagai tanah suci kelas 7. Namun, apakah itu tanah suci iblis teror atau tanah suci iblis api? Jika dipisahkan secara terpisah, mereka hanya dapat dianggap sebagai tanah suci kelas 6 teratas. Adapun tanah suci hati ungu ras manusia, jika dinilai dari segi kekuatan dan fondasinya, kira-kira setara dengan sekte teratas tingkat 5. Namun, karena kemunculan beberapa monster tua dari alam laut ilahi karena menara dosa, itu hampir tidak bisa dianggap sebagai tanah suci tingkat 6. Tapi itu hanya bisa dianggap sebagai yang terburuk di antara tanah suci kelas 6. "Senang sekali bisa berkembang menjadi tanah suci kelas 7 di tempat yang tandus. Sekarang Anda bisa membawa saya ke sana." Sun masih berkata dengan nada ringan, tapi ada kekuatan yang tidak diragukan lagi dalam nadanya. Dia mengundang Loseng pergi ke tanah suci klan Yoye bersama-sama, karena dia masih roh pedang Loseng. Tapi dia tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan Sun untuk bersembunyi diam-diam di dalam roh pedang ini.
Bahkan Loseng dan King Long tidak dapat mendeteksinya. "Rajaku, kami dengan senang hati melayani Anda," jawab Tuan Mei dan Bai Huan serempak. Di antara semua anggota klan Yoye, status raja dalam pikiran mereka setara dengan keberadaan tertinggi. Belum lagi Sun hanya meminta mereka untuk membawanya ke Tanah Suci. Bahkan jika Sun memerintahkan Tuan Mei dan Bai Huan untuk bunuh diri di tempat, mereka tidak berani membantahnya. Meskipun klan Yoye adalah ras yang tertib dan tidak banyak peraturan dalam klan tersebut, tapi konstruksi dan kepercayaan seluruh ras dibangun di sekitar patung jiwa ketiga raja. "Tunggu!" Sebuah suara yang dalam terdengar dan Meng Chonglah yang berbicara saat ini. Karena adegan ini benar-benar membingungkan Meng Chong. Dia merasa bahwa dia baru saja memberikan wajah klan Yoye dan membiarkan jenius tingkat dewa klan Yoye, Wu Qingyang, menantang Loseng. Terlepas dari apakah Wu Qingyang dapat mengalahkan Loseng ketika Meng Chong mengambil tindakan untuk membunuh Loseng. Naskah ini telah tertulis di benak Meng Chong, tetapi adegan seperti apa yang ada di depannya? Mengapa Wu Qingyang tiba-tiba berlutut sambil ditampar? Lalu seorang raja tiba-tiba muncul dari klan Yoye dan dia ingin pergi bersama Loseng. Jadi bagaimana mungkin Meng Chong membiarkan hal ini terjadi? Mendengar itu, Sun melihat sosok Meng Chong yang seperti bukit berdiri di depannya. Kemudian dia meliriknya dengan acuh tak acuh dan bertanya, "Ada apa?" "Saya tidak peduli raja macam apa Anda dari klan Yoye. Dan itu tidak ada hubungannya kemana Anda dengan klan iblis saya. Tapi bocah itu harus tinggal." Meng Chong berkata dengan tegas. Jelas Meng Chong tidak memahami status Sun di mata klan Yoye. Meskipun kemurahan hati Sun luar biasa, Meng Chong masih merasa rendah diri, bahkan ketika dia berdiri depannya. Namun di dunia di mana kekuatan dihormati, kekuatan Sun tidak cukup untuk membuat Meng Chong ragu. Dan Loseng adalah orang yang harus dibunuh Meng Chong. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan Loseng pergi dengan selamat? Sombong, mencari kematian. Begitu Meng Chong selesai berbicara, sosok Bai Huan dan Tuan Mei datang ke kiri dan kanan. Sekarang pengendali dua kursi klan Yoye mau tidak mau melancarkan serangan langsung ke Meng Chong. Bagaimanapun, baik Bai Huan maupun Tuan Mei tidak akan dirugikan saat melawan Meng Chong. Apalagi mereka berdua bergabung untuk menyerang. Segera kelopak putih muncul di tangan Bai Huan. Jari-jarinya yang tampak putih dan halus mengandung kekuatan yang menakutkan, dan dia mengayunkannya ke kepala Meng Chong. Pada saat yang sama, belati hitam melompat dari tangan Tuan Mei dan menusuk langsung ke arah Meng Chong. "Kalian!" Ekspresi kemarahan muncul di wajah Meng Chong. Awalnya, Meng Chong memutuskan untuk mengabaikan aturan di Menara Dosa dan menyerang Loseng secara langsung, dan itu mungkin akan menjadi masalah besar di Menara Dosa, yang akhirnya distabilkan sementara. Tapi dengan kejadian ini, Menara Dosa akan kembali ke dalam kekacauan. Jadi, bahkan Meng Chong sendiri harus berhati-hati. Tapi Meng Chong tidak pernah membayangkan bahwa hanya karena kata-katanya, dua pengontrol kursi klan Yoye akan mengabaikan aturan dan menyerangnya. Meskipun di puncak Menara Dosa, pengontrol kursi bersaing setiap tahun untuk mengatur kursi. Dan ada juga perbedaan kekuatan antara 128 pengontrol kursi. Tapi diskusi tetaplah diskusi, dan jika kita bertarung lagi di sini, kemungkinan besar akan memicu perang antar pemegang kursi. Bahkan Meng Chong tidak akan berani menyerang pemegang kursi lain di sini sesuka hati, terutama pemegang kursi klan Yoye. Tentu saja untuk ras lemah seperti manusia yang hanya menempati 4 kursi, Meng Chong tidak memiliki banyak pantangan. Segera dengan panik, Meng Chong melancarkan 2 pukulan untuk menghadapi Bai Huan dan Tuan Mei. Di antara 128 pemegang kursi, kekuatan Meng Chong berada di peringkat ke-45, sedangkan kekuatan Bai Huan berada di peringkat ke-42, dan kekuatan Tuan Mei berada di peringkat ke-37. Jadi sebenarnya akan sangat sulit bagi Meng Chong untuk menghadapi salah satu dari mereka sendirian, apalagi Bai Huan dan Tuan Mei bergabung.
Sekarang Mencong nyaris berhasil memblokir Bai Huan dengan satu pukulan. Meskipun dia memaksa Tuan Mei mundur dengan pukulan lain, dia masih terluka oleh niat pedang yang keluar dari belati Tuan Mei. Setelah mundur beberapa langkah, di bahu kanan Mencong terdengar suara pop dan aliran darah coklat menyembur keluar. Mencong mengulurkan tangannya untuk menutupi bahunya. Belati Tuan Mei mengandung kekuatan khusus yang dapat menunda penyembuhan lukanya. Oleh karena itu, meskipun Mencong menutupi lukanya, akan sulit menghentikan pendarahannya. Klan Yoye, apakah Anda ingin memulai perang dengan klan iblis saya? Wajah Mencong penuh amarah dan hatinya penuh kebingungan. Apakah kedua orang dari klan Yoye ini gila? Mengambil tindakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika demikian, siapa wanita bernama Sun itu? Siapapun yang menghina raja saya pasti akan mati, kata Bai Huan dengan suara yang dalam. Jangan bicara tentang mulai perang, bahkan jika saya harus membayar harga yang mahal, klan Yoye saya tidak keberatan melenyapkan kedua tanah suci iblis Anda. Tuan Mei juga berkata, gila, mereka semua gila, klan Yoye semuanya gila. Pikiran ini berulang kali bergema di benak Mencong. Pada saat ini, Mencong merasa sangat menyesal. Jika saya tahu sebelumnya, dia seharusnya tidak menyetujui junior bernama Mu Qingyang dan mengizinkannya menantang Lo Sheng. Sebelumnya, jika dia membunuh Lo Sheng secara langsung, tidak akan ada masalah seperti ini. Sangat disayangkan bahwa Mencong bukanlah seorang dewa dan tidak mungkin untuk memprediksi adegan ini. Faktanya, bahkan Lo Sheng sendiri tidak memprediksi adegan ini. Tetapi bahkan jika Mencong tidak menyetujui permintaan Mu Qingyang, Tuan Mei bergegas dari tanah suci dengan cepat selama Lo Sheng berlarut-larut di arena selama 1 atau 3 jam. Tuan Mei masih akan menghentikan niat membunuh Mencong setelah dia muncul. Dibandingkan dengan semua makhluk di sekitar arena, ada keheningan total dan segala macam ekspresi. Sejak Lo Sheng memasuki arena, kebanyakan orang, bahkan ras manusia merasa Lo Sheng mungkin sudah mati. Dengan kekuatan ras manusia, mereka tidak bisa menyelamatkan kejeniusan ini. Karena jika mereka harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan Lo Sheng, mereka khawatir seluruh tanah suci hati ungu akan terseret karena Lo Sheng. Saat pertempuran berakhir, saat itulah Mencong mengambil tindakan. Menurut kepribadian iblis, kebanyakan dari mereka akan secara paksa memberikan kompensasi kepada ras manusia dengan 10 senjata suci setelah membunuh Lo Sheng. Dan kompensasi ini hanyalah sebuah langkah bagi iblis untuk melanggar aturan. Setelah Yasuo kalah dalam pertarungan, Mencong bersiap untuk mengambil tindakan. Namun Mu Qingyang, seorang jenius tingkat dewa di klan Yoye yang setara dengan Yasuo di lantai 10 menara dosa, tiba-tiba ingin menantang Lo Sheng. Meskipun kemunculan Mu Qingyang hanya membuat waktu mundur, banyak manusia yang hadir mengetahui hal ini dengan baik. Begitu pula makhluk dari ras lain. Namun di tengah pertempuran, situasi tiba-tiba berubah 180 derajat. Seorang anggota klan Yoye tiba-tiba bergegas ke samping Lo Sheng, dan dia ternyata adalah seorang raja dari klan Yoye. Jadi seluruh situasi tiba-tiba berbalik. Awalnya, klan Yoye bertindak seolah-olah tidak ada hubungannya dengan mereka dan tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Namun, karena kemunculan yang disebut raja, sikap mereka sepenuhnya berubah, yang bahkan membuat Yo Fengin dan Yo Suhe benar-benar tercengang, dan mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun tidak peduli apa, karena klan Yoye telah memilih untuk mengambil tindakan saat ini, secara alami akan sangat bermanfaat bagi ras manusia. Bagaimanapun, klan Yoye tidak akan kalah dari ras iblis, baik di menara dosa atau di luar tanah terkutuk. Jadi saat mereka dalam keadaan linglung, keduanya menunjukkan senyuman penuh pengertian. Saya mengetahuinya, gumam Xia Su Huang, tampak bersemangat dan pipinya memerah. Dia selalu merasa bahwa Lo Sheng sangat percaya diri, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Tetapi Xia Su Huang tidak tahu dari mana kepercayaan Lo Sheng itu berasal.
Sekarang Xia Shuang mengerti inilah kepercayaan Lo Sheng. Namun ketika mencoba mencari tahu, Xia Shuang masih memiliki beberapa keraguan. Karena melihat ekspresi Lo Sheng barusan, dia sendiri bingung dan sepertinya tidak tahu tentang fakta bahwa roh pedang di sebelahnya tiba-tiba berbicara. Dengan kata lain, masalah ini juga merupakan kecelakaan bagi Lo Sheng, karena Lo Sheng sendiri sepertinya tidak menyadarinya sebelumnya. Namun dengan kecerdasan Xia Shuang memberikan perhatian penuh pada Lo Sheng, dia bisa dianggap berwawasan luas. Namun jika hubungan antara roh pedang di pihaknya dan Raja Klan Yoye adalah murni sebuah kesalahan. Lalu dari mana kepercayaan Lo Sheng berasal? Saat dia bertarung dengan Yoshuo sebelumnya, bukankah Lo Sheng tidak tahu bahwa dia akan menghadapi Meng Chong, pemegang kursi ras iblis? Dalam pikiran kecil Xia Shuang, masalah ini seperti sebuah misteri. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa kepercayaan Lo Sheng tidak datang dari klan Yoye, tetapi karena Lo Sheng dikenali oleh roh senjata di Menara Dosa. Dari titik tertentu sampai batas tertentu, dia bisa mengusir orang lain sesuka hati. Pada saat ini, suasana di tempat kejadian menjadi semakin mencekam. Nafas seakan membeku, bahkan bisikan-bisikan pun menghilang, dan beberapa makhluk yang tidak terlalu pemalu sudah bersiap untuk meninggalkan lantai 10. Karena dapat diperkirakan bahwa setelah klan iblis dan klan Yoye mengambil tindakan di sini, yang melibatkan banyak ahli perang di lantai atas Menara Dosa, lantai 10 mungkin akan menjadi lapangan surah. Sepertinya kalian klan Yoye benar-benar ingin menyatakan perang dengan klan iblis saya. Meng Chong menggerakkan tangannya dan otot-otot coklat di bahunya melonjak. Dan luka yang disebabkan oleh pedang Tuan Mei langsung terjepit. Lukanya menggeliat dan perdarahan dengan cepat berhenti. Setelah Meng Chong selesai berbicara, sekelompok prajurit iblis turun dari lorong di lantai 11. Ketika banyak makhluk melihat ekspresi para raja perang iblis ini, ekspresi mereka berubah drastis dan sepertinya mereka benar-benar akan mengambil tindakan. Begitu mereka mengambil tindakan, para jenderal ini akan mati tanpa tempat pemakaman. Tetapi di bawah pengawasan begitu banyak ahli perang, tidak ada yang berani melarikan diri. Seolah-olah kaki mereka dipaku ke tanah. Karena momentum kuat yang dilepaskan oleh puluhan ahli perang membuat banyak prajurit yang lebih lemah menggertakkan gigi dan gemetar. Lebih dari 60 prajurit iblis turun dari tingkat atas. Seseorang menghitungnya dengan hati-hati. Panglima perang di depan semuanya adalah panglima perang teratas. Mereka juga merupakan 10 panglima perang teratas dari klan iblis dan pemegang 10 kursi. Orang lain berbisik. Yang pertama adalah Meng Tian, pemegang kursi peringkat kedua di antara 128 kursi. Dia dianggap sebagai karakter terkuat di Menara Dosa. Beberapa dari panglima perang iblis ini berasal dari lantai 11, 12, dan 13. Tapi yang benar-benar menakutkan adalah 10 panglima perang iblis yang berjalan di depan. Mereka adalah ahli perang yang paling kuat di Menara Dosa. Dan itu setengah dari lebih dari 20 pengendali klan iblis ada di sini. Di antara 10 ahli perang ini, ahli perang puncak Meng Tian adalah pemimpinnya. Saat ini Meng Tian mengenakan baju besi setelah yang memiliki garis merah menyala di atasnya. Seolah-olah aliran magma mengalir di baju besinya. Sebelum orang itu bisa datang, nafas panas keluar membuat semua orang merasakan apa yang dia hadapi itu bukan raja perang klan iblis, tapi panas seperti gunung berapi. Orang-orang klan iblis awalnya tinggi dan perkasa. Puluhan dari mereka bergerak dengan cara yang perkasa, seperti puluhan bukit yang bergegas, dan seperti sekelompok gajah raksasa yang menginjak-injak lantai 10. Lantai tersebut membuat orang ragu apakah lantai Menara Dosa dapat menahannya. Langkah kaki mereka karena momentum yang sangat besar membuat sulit bernafas. Meng Chong, apa yang terjadi? Meng Tian yang maju, berhenti dan bertanya dengan ringan. Meng Chong memandang Lo Sheng dan berkata, "Saya ingin membunuh anak ras manusia ini, tetapi Bai Huan dan Tuan Mei dari klan Yoye menghentikan saya, dan bahkan berani menyerang saya."
Oh, Meng Tian menatap Bai Huan dan Tuan Mei dengan dingin dan berkata dengan tenang, sepertinya kalian klan Yoye tidak berencana untuk hidup berdampingan secara damai dengan klan iblis saya. Mendengar itu, ekspresi Tuan Mei dan Bai Huan sedikit tidak wajar. Meskipun mereka dan Meng Tian keduanya adalah pejuang puncak dan pengontrol kursi, 128 kursi dibagi menjadi kuat dan lemah. Bahkan jika Tuan Mei lebih kuat dari Meng Chong, tapi Tuan Mei jauh lebih lemah dari Meng Tian. Namun, ekspresi wajahnya yang tidak wajar menghilang dalam sekejap, karena Sun ada di belakang mereka. Bagaimanapun Raja Klan Yoye adalah orang yang harus mereka lindungi seumur hidup. Seperti kata pepatah, menembus api dan air, bahkan sampai mati. Demi melindungi raja, selama raja mereka mengatakannya, mereka bahkan akan menjual jiwa mereka, belum lagi nyawa mereka. Demi keselamatan raja saya, tidak ada ruang untuk negosiasi, kata Tuan Mei dengan tegas. Kemudian aura tajam tiba-tiba keluar dari tubuhnya, yang bahkan secara samar-samar menutupi aura Meng Tian. Jika anak itu mati, klan iblis saya akan melupakan semua masalah, kata Meng Tian segera. Raja saya tinggal di tubuh manusia itu, jadi dia tidak boleh mati. Nada bicara Tuan Mei tidak menyisakan ruang untuk menegosiasi. Benarkah? Dalam hal ini saya hanya bisa menyinggung perasaan klan Yoye. Cahaya di mata Meng Tian menyala, dan dalam sekejap dia melewati Tuan Mei dan Bai Huan dan meraih Lo Sheng dengan tangannya yang besar. Meng Tian, Anda berani! Berhenti! Bai Huan dan Tuan Mei tiba-tiba menjadi cemas. Mereka hendak menghentikan Meng Tian dalam sekejap. Jelas apa yang mereka pikirkan dalam hati adalah bahwa Meng Tian harus berhati-hati saat menghadapi klan Yoye. Tapi apa yang sedang dilakukan Meng Tian? Apa yang bisa diandalkan? Sementara Bai Huan dan Tuan Mei menghalanginya. Mereka juga sangat bingung. Mungkinkah iblis memiliki cara lain untuk mengandalkan menara dosa? Menghadapi tangan master perang puncak, mata Lo Sheng bersinar dan sosoknya buru-buru mundur, tetapi bukan tanpa rencana. Kekuatannya saat ini mungkin mampu menantang panglima perang biasa. Jika dia menyempurnakan cahaya ciptaan di dadanya, dia bisa menantang panglima perang tingkat ketiga atau bahkan tingkat 4. Tapi di depannya, Meng Tian ada panglima perang puncak, dan dia adalah salah satu yang terkuat di antara banyak panglima perang puncak. Jadi Lo Sheng bukan lawannya. Jadi ketika dia melihat Meng Tian bergerak, Lo Sheng tiba-tiba mundur kembali ke arena kompetisi. Nah, Anda hanya seorang pejuang belakang dan ingin lepas dari genggaman saya. Mimpi. Ada sedikit ejakan dalam kata-kata Meng Tian. Pada saat ini, Bai Huan dan Tuan Mei juga saling mengelilingi. Pasti akan menghentikan Meng Tian. Sun yang berdiri di arena adalah Raja Klan Yoye yang juga mengangkat tinggi pedang raksasa hitam itu. Tubuh pertempuran bintang. Lo Sheng tidak berani lalai sedikit pun dan langsung mengaktifkan tubuh pertarungan bintang, meninju sambil mundur. Bintang-bintang tenggelam dan bumi berguncang. Melihat Lo Sheng berani melawan sambil mundur, wajah Meng Tian menunjukkan senyuman menghina. Makhluk mati sering berkelahi seperti binatang buas yang terperangkap. Tetapi Anda tidak bisa disebut binatang buas di hadapan saya. Anda hanya bisa menjadi belalang, jadi percuma berjuang sekarang. Meng Tian sangat tegas. Menurutnya sumber dari semua kekacauan datang dari anak manusia di depannya. Selama Lo Sheng terbunuh, pikiran klan Yoye akan musnah. Adapun raja mereka, bahkan jika mereka ingin mengejarnya, klan iblisnya dapat melawannya. Pada saat ini, pukulan Lo Sheng mekar dengan cahaya bintang yang redup. Meskipun cahaya bintangnya redup, namun tak terhapuskan. Oleh karena itu, kekuatan pukulan ini kelihatannya tidak terlalu kuat. Namun nyatanya, kekuatannya jauh melebihi seni bela diri biasa. Hancurkan! Meng Tian mengulurkan tangannya yang besar dan tebal dan dengan santai mencubit cahaya bintang, mencoba menghancurkan tinju berbintang itu. Tapi apa yang Meng Tian tidak pernah duga adalah
Saat dia mencubit cahaya tinju, cahaya menyerukan muncul dari tangan kanannya. Itu adalah semburan cahaya saat cahaya tinju Lo Sheng bertabrakan dengan Gang Yuan di tangannya, sehingga menyebabkan rasa sakit yang menusuk datang dari tangan kanannya. Oleh karena itu, kecepatan Meng Tian juga melambat. Dia mengangkat tangan kanannya dengan aneh dan melihat tangannya sudah penuh retakan dan noda darah mengalir keluar dari retakan. Melihat itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan kemudian dia tertawa liar dan berkata, "Seorang pejuang benar-benar bisa menyakiti saya. Ini sangat menarik." Pada saat ini, Lo Sheng sudah mundur ke tepi arena kompetisi, sementara Bai Huan dan Master Mei mencegat Lo Sheng. Adapun Sun, pedangnya tidak bisa mengenai Meng Tian. Pada saat ini, dia juga melintas dan bersandar pada Lo Sheng. Pada saat yang sama, Zhou Fengyin dan Yue Suhe saling memandang, dan sosok mereka juga melintas dan datang di depan Lo Sheng. "Kalian berdua manusia badut, berani datang dan ikut bersenang-senang. Tampaknya ras manusia benar-benar tidak ingin tempat duduk mereka di Menara Dosa." Meng Zhang juga berjalan ke arena kompetisi bersama lebih dari 60 Raja Perang Iblis. Dengan begitu banyak prajurit iblis yang melindungi mereka, situasinya segera memburuk. Manusia hanya memiliki total 4 kursi, dan 3 dari 4 pengontrol kursi berada di peringkat 100. Hanya 1 pengontrol kursi manusia yang berada di peringkat 92. Di mata iblis, dia secara alami adalah keberadaan seperti badut. Yue Fengyin dan Yue Suhe tidak berbicara, tapi mereka berani berdiri saat ini. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka tidak berani bergerak sebelumnya karena mereka benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan iblis. Namun sekarang klan Joye berdiri di depan, jadi mereka tidak perlu takut. Meskipun para iblis sangat kuat di Menara Dosa, tapi klan Joye juga tidak lemah. Lo Sheng menyipitkan matanya dan menatap Meng Tian tidak jauh dari sana. Kemudian sebuah senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya, seolah-olah dia tidak berpikir dia dalam bahaya sama sekali. Dia berkata dengan ringan, "Apakah kursi ras manusia diberikan oleh ras iblis Anda? Atau menurut Anda Menara Dosa ini milik ras iblis Anda?" Bagaimanapun, Menara Dosa bukan milik seluruh ras. Setelah insiden pemblokiran pintu, banyak ras di benua naga laut telah mencapai konsensus ini. Itulah sebabnya begitu banyak ras mengirimkan para jenius di klan untuk berlatih di Menara Dosa. Meng Tian melambaikan tangannya. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Lo Sheng. Selama panglima perang di belakangnya berkerumun, panglima perang manusia dan panglima perang dari klan Joye akan dicapik-capik oleh para pasukan iblis mereka. Pada saat ini, sebuah suara tajam terdengar. "Ya, Menara Dosa bukan milik ras manapun. Kalian para iblis melakukan ini tanpa mengganggu pemegang kursi lainnya." Sekarang dari lusinan orang muncul dari pintu masuk ke lantai 11. Mereka semua adalah anggota klan Joye, tapi kebanyakan dari mereka adalah wanita. Hanya ada beberapa pria tampan dari klan Joye. Meng Tian menoleh ke belakang dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap karena para ahli perang dari klan Joye juga telah tiba. Bagaimanapun, klan Joye juga memiliki selusin kursi di puncak menara. Lebih penting lagi, pengontrol kursi dari klan Joye memiliki peringkat yang relatif tinggi. Dan tempat pertama di antara 128 kursi adalah kursi terkuat. Dan orang yang bertanggung jawab adalah berasal dari klan Joye. Sedangkan Meng Tian hanya berada di peringkat kedua. Dan wanita yang baru saja berbicara adalah Ling Yan, pemegang kursi nomor 1. Sekarang Ling Yan memimpin banyak ahli perang klan Joye dan berjalan dengan tenang, memamerkan aura yang tenang. Baru saja karena aura Meng Tian banyak makhluk di tingkat ke-10 terkena udara panas. Tetapi sekarang, saat mereka merasakan vitalitas dari tubuh Ling Yan, seolah-olah saya berada di musim semi. Ketika salju pertama kali mencair dan semuanya penuh vitalitas. Setelah Ling Yan datang dengan banyak prajurit top dari klan Joye, dan dengan lambian mata, Ling Yan berlutut dan memberi hormat pada Sun.
Saya melihat raja. Banyak prajurit puncak juga berlutut pada saat yang sama. Sun melirik prajurit puncak ini dengan ringan dan kemudian berkata, "Bangun." Mendengar itu, Ling Yan berdiri dan menghadap Meng Tian. "Raja saya adalah hidup saya. Meng Tian, mungkin Anda harus mempertimbangkan kembali masalah ini." Meskipun kekuatan klan Yoye telah tumbuh semakin besar selama bertahun-tahun dan telah melampaui tanah suci dua iblis, ras ini bukanlah ras yang kejam dan suka membunuh. Jadi ras ini selalu bersikap toleran dalam menghadapi iblis yang agresif. Tapi jangan melangkah terlalu jauh, karena klan Yoye juga tidak terlalu ketat. Tapi hari ini berbeda, karena keberadaan Sun, klan Yoye tidak memberikan kelonggaran sama sekali. Misalnya, Tuan Mei dengan tegas memberitahu Meng Chong bahwa mereka dapat menghancurkan tanah suci setan ganda dengan cara apapun, hanya untuk raja mereka. "Ling Yan, saya iblis, bersedia menyerahkan 5 kursi selama anak itu mati." Meng Tian tidak mau menahan diri. Dia baru saja dihadang oleh Lo Sheng dalam satu pukulan, dan sekarang Ling Yan muncul di sini. Jadi dia tidak memiliki ada kesempatan untuk mengambil nyawa Lo Sheng dengan paksa. Sekarang dia hanya bisa memilih untuk bernegosiasi. Sebenarnya 5 kursi sudah merupakan tawaran cukup besar. Klan Iblis memiliki 26 kursi, sedangkan klan Yoye memiliki 16 kursi. Jika klan Iblis menyerahkan 5 kursi kepada klan Yoye, maka kedua belah pihak akan memiliki 21 kursi, dan jumlahnya hampir sama. Dan untuk setiap tambahan kursi, ada 5 tempat lagi untuk memasuki Gua Xuan Ming, yang berdampak besar pada berbagai ras. Setelah mendengar persyaratan pertukaran Meng Tian, Yo Fengin dan Yo Suhe tiba-tiba menjadi gugup lagi. Karena ini adalah kondisi yang menarik. Setelah klan Yoye menyetujui kondisi ini, Lo Sheng tidak hanya akan mati, tetapi ras manusia juga akan dimusnahkan. Sehingga dampaknya bisa sangat buruk. Mungkin Yo Fengin dan Yo Suhe menebak dengan benar bahwa Meng Tian memikirkan rencana ini. Dia berencana untuk membersihkan ras manusia. Meskipun dia kehilangan 5 kursi, dia masih bisa mendapatkan 4 kursi kembali dari ras manusia. Mendengar itu, senyuman tak berdaya tiba-tiba muncul di wajah cantik Ling Yan. Lalu dia menghela nafas pelan. "Oh, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Anda agar Anda bisa mengerti? Meng Tian, izinkan saya memberi Anda contoh yang sangat sederhana. Jika raja saya, klan Yoye saya, ingin dibunuh sekarang, maka jutaan anggota klan Yoye di tanah suci Yoye saya pasti akan mengorbankan hidup mereka untuknya tanpa ragu-ragu. Apakah Anda mengerti sekarang?" Kemampuan reproduksi klan Yoye tidak kuat, meski dikenal sebagai tanah suci kelas 7. Anggota klan di seluruh tanah suci hanya 1 juta orang. Namun anggota klan Yoye semuanya adalah makhluk bawaan sejak mereka lahir, dan mereka semua adalah elit. Oleh karena itu, kekuatan bertarung 1 juta anggota klan Yoye sebanding dengan ratusan juta anggota ras manusia. Dan Ling Yan tidak melebih-lebihkan. Adapun keberadaan Sun yang seperti totem spiritual di klan Yoye adalah otoritas absolut. Bahkan di dunia atas, Sun adalah raja absolut. Apalagi orang-orang di dunia bawah. Setelah mendengar kata-kata Ling Yan, ekspresi Meng Tian dan banyak prajurit top klan iblis menjadi gelap. "Jadi, kalian klan Yoye tidak akan menyerah?" Meng Tian berkata dengan dingin. "Bisa dibilang begitu." Ling Yan mengangguk. "Jadi, pasti akan ada pertarungan antara klan iblis kita dan klan Yoye?" Meng Tian bertanya lagi. "Bisa dibilang begitu." Ling Yan terus mengangguk. Meng Tian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa liar, dan tawa yang kayak bergema di seluruh lantai 10. "Sepertinya kalian, klan Yoye mengira kalian telah naik ke titik, di mana kalian dapat memindahkan klan iblis saya." Alis Ling Yan berkerut. Begitu pula Bai Huan dan Tuan Mei juga mengerutkan kening. Baru saja Bai Huan dan Tuan Mei curiga bahwa iblis tampaknya memiliki rencana cadangan di Menara Dosa.
atau bahwa mereka mendapatkan dukungan. Karena masuk akal jika kekuatan klan Joye di Menara Dosa sudah lebih kuat daripada klan Iblis. Begitu perang dimulai, kemungkinan besar banyak panglima perang klan Iblis akan tersingkir, sehingga klan Joye memegang kendali karena kehadiran Liu. Bahkan jika Tanah Suci Iblis Kembar melancarkan perang sekte, mustahil untuk merebut Tanah Suci Tianyu klan Joye. Paling-paling kedua belah pihak akan menderita kerugian karena keberadaan Liu Yu. Klan Joye masih memiliki kesempatan untuk menata kembali Tanah Suci Tianyu. Namun tidak mungkin untuk menata ulang Tanah Suci Iblis Ganda karena mereka akan menghadapi balas dendam gila-gilaan dari ras lain. Jadi, apa yang Meng Tian andalkan? Dengan kata lain, apa yang diandalkan oleh para iblis ini? Pada saat ini Meng Tian tiba-tiba berkata dengan keras, "Leluhur Tian Qiong, leluhur Tian Hui, saatnya membantu kami para iblis mengambil tindakan." Segera dua iblis yang tersisa di lantai 11 turun dan aura yang muncul dari kedua iblis ini 10 kali lebih kuat dari Meng Tian. Ketika Ling Yan melihat kedua iblis itu, dia berteriak, "Tian Qiong, Tian Hui, bukankah kalian berdua sudah mati? Kenapa kalian..." "Hai Santo Perang, ada di Menara Dosa." Beberapa orang terkejut dan tiba-tiba berteriak aneh, seolah-olah mereka melihat hantu, melihat dua orang klan iblis. Hati Lo Seng tiba-tiba tenggelam. Klan iblis sebenarnya memiliki seorang pejuang di tingkat Santo Perang, dan klan Joye tidak tahu mengapa seorang prajurit tingkat Santo Perang bisa masuk ke dalam Tanah Terkutuk dan masuk ke dalam Menara Dosa. Menurut VR, hal itu mustahil. Bahkan ekspresi terkejut Ling Yan juga menunjukkan bahwa kemungkinan menembak tidak terbatas. Dan orang terkuat di benua naga laut adalah mereka yang berada di alam laut ilahi. Dan di bawah alam laut ilahi adalah para suci perang. Di bawah para suci perang adalah panglima perang. Dan di bawah panglima perang adalah jenderal perang. Seringkali hanya ada beberapa orang kuat dari alam laut ilahi yang duduk di setiap tanah suci, sebagai tulang punggung sebenarnya. Namun, baik prajurit perang suci maupun prajurit alam laut ilahi yang lebih kuat tidak dapat memasuki Tanah Terkutuk, dan siapapun yang masuk mereka akan mati, karena pembatasan ini tidak pernah hilang sejak Menara Dosa muncul. Karena karakteristik Tanah Terkutuk inilah, berbagai ras besar bahkan mulai membuat susunan teleportasi. Sebagian besar susunan teleportasi mengarah ke Tanah Terkutuk. Bagi orang-orang kuat di bawah Santo Perang, susunan teleportasi ini tidak lebih dari susunan teleportasi biasa. Adapun para prajurit di level perang suci dan prajurit alam laut ilahi, itu adalah jebakan untuk membunuh mereka. Saat itu, banyak prajurit perang suci dan sejumlah kecil prajurit laut ilahi tertipu ke dalam susunan teleportasi, dan hidup mereka dikutuk sampai mati oleh Tanah Terkutuk. Kemudian sebuah aturan tidak tertulis muncul di benua naga laut, dan aturannya adalah bahwa semua pejuang kuat dari prajurit perang suci dan prajurit laut ilahi tidak boleh menggunakan susunan teleportasi. Siapa yang tahu arah susunan teleportasi di bawah kaki mereka? Jika mereka secara tidak sengaja masuk ke Tanah Terkutuk, mereka akan mati secara tidak adil. Tapi sekarang, dua orang suci perang telah muncul di Menara Dosa. Jadi bagaimana banyak pejuang top bisa mempercayai mata mereka sendiri? Di masa lalu, klan Joye dan klan Iblis juga melakukan eksperimen. Mereka membiarkan master perang puncak dipromosikan di Menara Dosa, karena mereka tidak bisa bertarung di Tanah Terkutuk. Jika mereka melakukannya, mereka juga akan dikutuk sampai mati. Namun, tidak ada batasan seperti itu di Menara Dosa. Oleh karena itu, ras lain juga berspekulasi bahwa karena para pejuang kuat laut ilahi tidak bisa masuk Menara Dosa, jadi jika mereka dipromosikan dari panglima perang menjadi prajurit perang suci di Menara Dosa, apakah mereka tidak akan terpengaruh oleh Tanah Terkutuk? Dan hasilnya sangat mengejutkan, karena para pejuang yang baru saja dipromosikan menjadi perang suci memang tidak dikutuk sampai mati oleh Tanah Terkutuk. Namun, setelah tinggal di Menara Dosa selama 10 hari,
Kekuatan kutukan perlahan mulai muncul dan pada akhirnya mereka masih dikutuk sampai mati. Mungkin karena menara dosa, para pejuang perang suci itu tidak mati begitu cepat dan pejuang para santo perang yang dengan gegabah masuk ke tanah terkutuk itu terbunuh oleh kutukan itu hampir seketika. Sedangkan para santo perang yang dipromosikan dari master perang puncak, mereka akan mati perlahan dengan nanah di sekejur tubuhnya dan mati setelah menderita segala macam penyiksaan. Sejak saat itu, tidak ada prajurit puncak dari ras lain yang berani menerobos menara dosa. Jika tidak, mereka akan dikutuk sampai mati di sini. Jadi Ling Yan dan banyak pejuang top lainnya dari klan Yoye, semuanya mengenal Tian Qiong dan Tian Hui. Saat itu, kedua prajurit iblis ini juga merupakan prajurit puncak, dan mereka adalah pengendali kursi iblis. Namun setelah Gua Xuanming dibuka, kedua pemegang kursi tersebut tewas di dalamnya ketika mereka masuki Gua Xuanming untuk mencari peluang. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa kedua orang ini tidak hanya tidak mati, tetapi mereka juga menerobos dan menjadi prajurit perang suci. Bahkan mereka tiba-tiba muncul di menara dosa. Jadi bagaimana mungkin Ling Yan tidak terkejut dengan ini? Bahkan mengejutkan banyak anggota klan Yoye. Sepertinya iblis sudah lama mengetahui bahwa mereka mendapat dukungan ini. Bai Ye dan Tuan Mei langsung mengerti dari mana kepercayaan Meng Chong berasal, dan mereka juga memahami dari mana kepercayaan Meng Tian berasal. Sudah berakhir. Wajah Yao Fengyin penuh depresi dan dia menatap kosong ke arah Yo Suhe di sebelahnya. Namun wajah Yo Suhe bahkan lebih pahit daripada wajah Yao Fengyin. Karena ini adalah tragedi ras manusia. Setelah semua upaya, klan Yoye maju, tetapi pada akhirnya dua orang suci perang keluar dari klan iblis. Dan mereka benar-benar tidak tahu bagaimana para iblis ini melakukannya. Apakah para iblis mematahkan kutukan tanah terkutuk? Tapi itu sangat mustahil. Bagaimanapun kutukan tanah terkutuk telah berlangsung bertahun-tahun dan tidak bisa dipatahkan dimanapun dia mau. Tapi dua prajurit perang suci yang berdiri di sini seperti gunung adalah fakta yang sangat kuat. Ling Yan, Anda masih ahli perang tertinggi. Apakah Anda tidak pernah bermimpi bahwa saya akan kembali lagi? Dan Qiong tertawa. Ling Yan sebenarnya bisa menerobos menjadi prajurit perang suci sejak lama, tetapi pertempuran di menara dosa terlalu sengit. Begitu dia menerobos menjadi prajurit perang suci, dia harus meninggalkan menara dosa. Saat itu Meng Tian akan menjadi yang terkuat di antara pengontrol kursi. Dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh klan Yoye maupun tanah suci Tianyu. Oleh karena itu, Ling Yan telah menekan budidayanya sendiri, kecuali klan Yoye melahirkan seorang pejuang puncak yang dapat mengalahkan Meng Tian. Saat itulah Ling Yan akan memilih untuk meninggalkan menara dosa, meninggalkan tanah terkutuk dan kembali ke tanah suci klan Yoye untuk membuat terobosan. Dulu ketika Ling Yan adalah pejuang tertinggi, Tian Qiong dan Tian Hui juga merupakan pejuang tertinggi. Dan setelah Tian Qiong dan Tian Hui menguasai peringkat 40 ini, mereka jauh dari lawan Ling Yan. Tapi sekarang Tian Qiong dan Tian Hui keduanya telah dipromosikan menjadi prajurit perang suci. Tapi dia masih menjadi panglima perang tertinggi. Jadi bagaimana Ling Yan bisa terlihat baik? Ketika dia dilampaui oleh mantan bawahannya, parahnya lagi, begitu kedua prajurit perang suci ini muncul, keseimbangan yang tadinya condong ke arah klan Yoye, tiba-tiba mereka kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sisi klan iblis. Sehingga situasinya menjadi merepotkan. Bagaimana Anda melakukannya? Anda telah menjadi prajurit perang suci, mengapa Anda masih bisa memasuki menara dosa? Ling Yan bertanya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.